Ketemu lagi dengan gue Bang Pileng. Kali ini gue mau menceritakan kisah mengenai santet paku tetangga. Cerita ini dialami oleh Jamal saat tinggal di perumahan sederhana di daerah Bogor. Awal mula kejadian ini dirasakan saat setelah dia ribut dengan tetangganya yang tepat berada di samping rumahnya. Saat libur kerja, tepatnya hari Minggu, Jamal dan istrinya sibuk membersihkan halaman rumah. Pohon-pohon yang terlihat mati dan rimbun ditebang. Begitu juga dengan pohon jambu yang sudah terlihat rimbun, yang tepat berada di samping pintu masuk halaman rumahnya. Setelah sebagian batang pohon ditebang, Jamal mengumpulkan batang pohon jambu itu di depan pagar rumahnya, persis di depan pagar rumahnya. "Pak, jangan taruh di luar, dimainin anak-anak. Mendingan taruh aja di dalam. Nanti kalau ada tukang sampah, ibu suruh angkut," kata istri Jamal sambil memungut daun-daun yang jatuh di depan jalan rumahnya. "Biarin aja, taruh di luar, ngapain juga taruh di dalam? Ntar malah jadi ribut, Pak, sama tetangga. Bapak kayak nggak tahu aja tetangga sebelah kita. Orangnya kan selalu cari ribut, nggak suaminya, nggak istrinya, sama aja." "Bu, kita ini kan taruh pohon ini tepat di depan pagar kita. Kenapa harus kita takut? Kita nggak salah kok. Orang percis di depan pagar kita." Istri Jamal hanya terdiam. Dia mengambil sapu lidi yang berada di sudut halaman dan membawanya keluar untuk menyapu daun-daun dan sisa ranting yang terjatuh di jalan depan rumahnya. Di saat Jamal dan istrinya sedang menyapu dan membersihkan jalanan, tiba-tiba mereka mendengar suara bentakan yang berasal dari sebelah rumahnya. "Hei, Pak Jamal, punya otak dong. Jangan bikin kotor rumah saya. Banyak daun-daun di depan rumah saya ini, bikin kotor aja. Nggak punya uang lu, Pak, buat bayar tukang sampah, biar bisa diangkut tuh sampah lo yang bekas lu tebang tadi." Mendengar itu, hati Jamal mulai panas. Dia berhenti menyapu dan langsung menghampiri tetangganya yang berada di sebelah rumahnya itu. Riko adalah tetangga yang percis berada di sebelah rumah Jamal dan selalu mencari gara-gara dengannya. Riko memang terkenal di lingkungan perumahan itu. Dia tipe orang yang selalu usil, dengki, dan suka mencari keributan dengan para tetangga. Bukan hanya Riko yang memiliki pribadi yang kurang menyenangkan. Istrinya pun terkenal suka memfitnah orang lain. Mulutnya terkenal jahat, nyinyir, bahkan tidak punya rasa malu sekalipun. Jamal yang mendengar teriakan Riko langsung menghampirinya dan berdiri tepat di depan tetangganya itu. "Pak Riko, kalau ngomong tuh yang baik-baik aja. Saya kan taruh pohon itu tepat di depan rumah saya sendiri. Kalau soal jalanan kotor, itu juga lagi saya sapuin, Pak, sama istri saya." Istri Jamal yang melihat itu langsung menarik suaminya ke belakang dan berteriak minta bantuan tetangga. Para tetangga pun berdatangan memisahkan mereka berdua. Salah satu dari tetangga Jamal merangkul dan membawa Jamal ke dalam rumahnya sambil berbisik, "Udah Pak Jamal, ngalah aja. Semua orang udah tahu siapa dia di sini. Gak usah diladenin orang kayak gitu." 2 hari sejak kejadian itu, tepatnya jam 1 malam, Jamal yang tadinya sedang tidur di kamar, tiba-tiba terbangun karena merasakan udara di kamarnya sangat panas. Dia menatap AC di dinding kamar. Dicarinya remote AC, dikutak-katik volume suhu ruangan di remote itu. Ditunggunya sampai 5 menit lamanya, tapi udara malah terasa lebih panas lagi. Tidak ada perubahan. Saking keselnya, dia akhirnya membuka pintu kamar dan pindah tiduran di atas sofa di ruang tamu. Malam itu, Jamal sendirian di rumah. Istri dan ketiga anaknya sedang berada di rumah nenek. Kebetulan ada hari libur nasional. Anaknya memilih untuk berlibur ke rumah neneknya di Jakarta. Di atas sofa ruang tamunya pun Jamal masih terlihat gelisah. Sampai akhirnya dia membuka mata pelan-pelan. Dia menatap ke langit plafon rumah. Saat dia sedang melamun menatap plafon rumah, tiba-tiba terdengar suara seperti ledakan tepat di atas genting rumah Jamal. Dan suara itu terdengar sampai 2 kali berbunyi. Jamal yang saat itu sedang rebahan langsung duduk di atas sofa. Dia mempertajam pendengarannya.
Ternyata suara itu tidak terdengar lagi. Dia mulai berjalan perlahan-lahan menuju pintu ruang tamu. Tapi dia tidak membuka pintu. Tangannya menggeser hordeng yang menutupi jendela. Di halaman rumah tak terlihat ada sesuatu yang aneh. Semua terlihat sepi. Jamal menutup kembali hordeng jendela dan kembali ke kamar tidurnya. Pagi sekitar jam 8, Jamal sudah bersiap-siap untuk berangkat kerja. Di saat dia sedang menutup pintu pagar, ada suara yang menghampirinya. "Pagi Pak Jamal." Pak Adi. Belum berangkat Pak Adi?" "Entar agak siangan nih." "Pak, boleh ngomong sebentar nggak?" "Oh boleh dong. Ada apa ya Pak Adi?" Pak Adi menarik tangan Jamal dan mengajaknya masuk ke dalam rumahnya. Pak Adi itu adalah tetangga percis berada di depan rumah Jamal. Dia adalah orang baik dan suka sekali menolong para tetangga di wilayahnya. "Pak Jamal, semalam saya tuh kan nggak bisa tidur. Terus saya keluar rumah Pak. Saya berdiri di atas balkon lantai 2. Nah, dari atas balkon itu Pak, saya lihat ada bola api besar Pak. Melayang-layang tepat di atas rumah Bapak. Gak berapa lama bola itu jatuh ke dalam rumah Bapak." "Kejadiannya jam berapa Pak Adi?" Dengan muka pucat, Jamal penasaran dengan apa yang dibilang Pak Adi. "Sekitar jam 1 lewat Pak." "Jam 1-an? Berarti sama percis apa yang saya alami dong tadi malam." "Pak Adi, saya nggak bisa tidur juga. Perasaan saya juga gelisah waktu itu. Udara juga panas banget di kamar. Udah gitu, saya dengar ada suara ledakan. Ledakan itu sampai 2 kali, Pak." "Benar, saya juga dengar suara ledakan," sahut Pak Adi memastikan bahwa dia juga mendengar suara ledakan itu. "Pak Jamal, hati-hati aja ya, banyak berdoa. Takutnya itu santet. Bisa aja ada orang yang gak suka sama Bapak." Jamal terdiam sejenak. Keningnya berkerut seperti memikirkan sesuatu. "Santet? Saya nggak punya musuh Pak, kecuali kemarin tuh berantem sama dia tuh," kata Jamal sambil menunjukkan jarinya ke rumah Riko. "Jangan ngomong-ngomong ke siapa-siapa Pak Jamal, takut jadi fitnah. Lagian, cerita yang saya dengar, kalau bola api itu sampai meledak, berarti santetnya gagal. Tapi pastinya sih saya nggak tahu ya. Kurang ngerti deh tentang itu. Jaga-jaga diri aja Pak. Pokoknya kalau ada apa-apa, langsung aja Bapak ke rumah saya." "Oke lah Pak, kalau gitu saya pamit dulu Pak ya. Mau berangkat kerja, takut kesiangan." Jamal meninggalkan rumah Pak Adi. Pak Adi pun segera mengunci pagar pintunya. Dari dalam pintu pagar, dia melihat istrinya Riko yang berada di teras rumahnya sedang melihat ke arahnya. Rupanya sejak tadi wanita tukang fitnah itu sedang memperhatikan mereka berdua. 2 hari sudah berlalu dari kejadian bola api yang terlihat di rumah Jamal. Malam itu sekitar jam 10, Jamal mengeluh sakit di bagian perut dan sulit untuk berjalan. Istrinya melihat Jamal terbaring lemas di ranjang, menggosokkan minyak kayu putih di sekitaran perutnya. "Aduh, Bu, perutku sakit banget. Kaki juga sakit, kayak ada yang ditusuk-tusuk gitu rasanya." "Mungkin ayah sakit mah kali ya. Besok ke dokter ya, sekalian cek asam uratnya, takutnya tinggi. Atau ayah mau ke dokter sekarang? Ntar ibu bilang sama Pak Adi. Siapa tahu Pak Adi mau nganterin pakai motor ke dokter. Dokternya dokter Simon aja, dia kan dokter yang paling manjur." "Besok aja lah Bu, nggak enak ganggu orang." Besoknya sekitar jam 7 pagi, Jamal dan istrinya sudah berada di rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Setelah beberapa jam di rumah sakit dan dilakukan tes darah, ternyata asam urat, kolesterol, dan lainnya semua normal. Dokter mendiagnosa Jamal sedang sakit MA. Kondisi Jamal semakin parah. Dia sudah tidak bisa berdiri lagi. Perutnya semakin sakit, terkadang untuk menahan sakit pun dia harus meremas-remas perutnya sendiri. Rasanya seperti ditusuk-tusuk oleh sesuatu benda.
Kalaupun hilang rasa sakit tusukan yang di perut, itu pun hanya sementara. Dan rasa sakit itu pun akan pindah ke bagian paha dan kaki. Itu yang menyebabkan Jamal susah untuk berdiri. Pak, sakit apa ya suami saya? Kalau dibilang mah, kok kakinya juga sakit? Kalau makan hanya di lambung aja. Tanya istri Jamal ke Pak Hadi yang saat itu sedang berada di dalam kamar untuk menjenguk Jamal. Kita lihat aja Bu, kalau makin parah ada dua kemungkinan. Pertama, kita ke dokter spesialis di rumah sakit lain. Yang kedua nih Bu, kita cari pengobatan di luar medis. Malam ini saya ikut jaga Pak Jamal. Ibu sama anak-anak tidur aja di rumah saya. Istri saya sudah suruh dari tadi ibu ke sana. Kenapa harus pengobatan di luar medis Pak? Saya nggak ngerti. Tanya istri Jamal dengan raut wajah kebingungan. Dia akhirnya mengajak istri Jamal ke ruang tengah. Di sana dia menceritakan apa yang dia lihat beberapa hari lalu mengenai bola api yang melayang-layang hingga ada suara ledakan yang berasal dari bola api tersebut. Bapak nggak pernah cerita Pak ke saya soal bola api itu. Apa itu yang bikin suami saya sakit Pak? Makanya Bu Jamal, saya bilang tadi kita lihat malam ini. Kita nggak boleh terlambat, harus gerak cepat. Kita boleh berpikir negatif, tapi kita tidak boleh memfitnah orang lain. Pikiran negatif itu kita pakai untuk mewaspadai diri kita sendiri. Istri Jamal hanya terdiam. Terlihat dari raut wajahnya sedang kebingungan apa yang harus dia lakukan sekarang ini. Di saat suasana hening, tidak ada pembicaraan, tiba-tiba dari dalam kamar terdengar suara Jamal muntah-muntah. Mereka berdua mendengar suara Jamal yang muntah-muntah langsung berdiri dan masuk ke dalam kamar. Setelah didekati, apa yang mereka lihat? Di bawah lantai, di pinggir ranjang Jamal, ada muntahan darah dan paku yang keluar dari mulut Jamal. Bahkan, darah masih mengalir menetes keluar dari mulut Jamal. Jangan disentuh, Bu. Darah yang keluar dari mulut jangan disentuh dengan tangan kosong. Pakai sarung tangan, Bu. Cegah Pak Adi saat melihat istri Jamal mau membersihkan darah yang keluar dari bibir suaminya. Istri Jamal terlihat gugup dan ketakutan. Melihat itu, Pak Adi memanggil istri dan keponakannya untuk membantu membersihkan darah di lantai. Malam ini juga kita harus berangkat, Bu. Saya tahu di mana orang yang bisa ngobatin Pak Jamal. Titip anak-anak di rumah saya, ibu juga harus ikut. Nanti saya telepon teman saya, namanya dia Pak Dadang, untuk temani kita ke sana. Kata Pak Adi sambil berjalan ke halaman rumah untuk menelpon Dadang temannya. Baru saja selesai telepon, Adi dikejutkan oleh teriakan istri Jamal. Dia langsung berlari menuju kamar. Dilihatnya Jamal sudah terbujur kaku. Matanya mendelik melotot tak bergerak. Dari hidungnya keluar darah segar. Mulutnya pun mengeluarkan darah kental. Dan beberapa kali terlihat paku keluar dari mulutnya dibarengi dengan muntahan darah. Saat itu juga istri Jamal dengan gugup dan Adi memegang tangan Jamal. Mereka berdoa bersama-sama untuk keselamatannya. Sesekali terdengar suara tangisan dari istri Jamal, tangisan takut akan kehilangan suami yang dicintainya. Pak Dadang yang tadi ditelepon oleh Adi sekarang sudah berada tepat di depan pagar. Dia segera turun dari mobil Avanzanya. Mereka bertiga langsung membopong tubuh Jamal yang kaku untuk dimasukkan ke dalam mobil. Malam itu mereka berangkat dengan doa dan harapan untuk kesembuhan Jamal. Singkat cerita, setelah beberapa jam di perjalanan, mereka sudah berada di sebuah rumah sederhana namun memiliki halaman yang sangat luas. Dari jauh terlihat berlarian 3 orang pemuda menghampiri mobil mereka. Dengan sigap, mereka membopong tubuh Jamal dan dibawa masuk ke dalam rumah. Tubuh Jamal yang kaku dibaringkan di atas ranjang yang terbuat dari papan kayu dan dilapisi kasur kapuk yang empuk. Tidak beberapa lama, keluar seorang laki-laki berusia sekitar 50 tahun.
mengenakan baju putih dan bersarung kotak-kotak hitam. Laki-laki itu menghampiri dan memberi salam ke Adi, Dadang, dan istri Jamal. Laki-laki itu bernama Pak Acep. Beliau yang akan mengobati Jamal nanti. Pak Acep sudah terkenal di desa itu, bahkan sudah sampai keluar kota. Pak Acep pun duduk di antara mereka bertiga. Kalau boleh saya tahu, sejak kapan Bapak sakit? Tanya Pak Acep ke istri Jamal. Dengan menahan tangis, istri Jamal menceritakan keadaan suaminya beberapa hari ini. Adi pun tak luput menceritakan mengenai bola api yang dilihatnya malam itu. Dengan wajah tenang, Pak Acep mendengarkan apa yang dikatakan mereka. Setelah semua diceritakan, Pak Acep pun menghampiri Jamal yang terbaring kaku di ranjang. Tangannya ditempelkannya ke perut Jamal. Tak beberapa lama, Pak Acep menghampiri istri Jamal dan meminta mereka bertiga menunggu di ruang lain. "Maaf, Ibu dan Bapak boleh tunggu di ruang sebelah? Saya akan berusaha mengobati Pak Jamal. Mari kita berdoa bersama-sama untuk kesembuhan beliau. Jadi saya minta Bapak dan Ibu silakan tunggu di ruang sebelah." Dengan ramah, asisten Pak Acep pun mempersilahkan mereka bertiga untuk menuju ke ruangan yang dimaksud. Setengah jam lamanya, Pak Acep melakukan pengobatan dan membacakan doa-doa dibantu oleh dua asistennya. Dan tak berapa lama, dari kamar di mana Jamal sedang diobati, terdengar suara Jamal merintih kesakitan. Suaranya semakin lama semakin keras menahan sakit yang luar biasa. Perlahan-lahan, suara rintihan Jamal mulai mengecil, tapi tiba-tiba terdengar suara muntahan sebanyak 3 kali dari kamar Jamal. Mendengar suaminya merintih kesakitan dan muntah-muntah, istri Jamal langsung berdiri, kakinya melangkah menuju ke arah pintu ruangan. "Bu, jangan ke sana, Bu. Pak Acep kan udah bilang kita harus di sini. Tenang, Bu. Nanti juga Pak Acep kemari kalau udah selesai," cegah Adi sambil menghalangi istri Jamal. Wanita itu kembali duduk. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Dia hanya menundukkan kepala dan sekali-sekali mengusap air mata yang jatuh di pipinya. Sejak suara muntah yang terdengar dari kamar Jamal, tidak ada lagi tuh suara rintihan dan jeritan yang terdengar. Sampai kurang lebih 20 menit, Pak Acep pun datang dan duduk di ruangan mereka. "Gimana, Pak? Suami saya, Pak?" "Suami Ibu sudah mendingan. Saran saya lebih baik tinggal di sini dulu ya, Bu, sampai 3 atau 4 hari, biar total sembuhnya. Biar bisa saya pantau perkembangannya. Kalau di sini kan lebih mudah saya pantau." "Pak, boleh tahu nggak saya, Pak, siapa yang bikin Pak Jamal sampai sakit?" tanya Adi dengan penuh penasaran. Pak Acep hanya tersenyum, tangannya mengambil sebatang rokok dan menyalakannya. Asap rokok perlahan-lahan dihembuskan dari bibirnya. "Untuk apa? Gak ada gunanya kan, Pak Adi?" "Saya penasaran, Pak. Kok ada ya orang sejahat itu? Kalau bisa, balikin aja santetnya ke orang yang nyuruh, Pak." "Tidak usah dibalas. Kalau sudah waktunya, pembalasan itu pasti ada. Bahkan, pembalasan akan terasa lebih sakit dari apa yang dilakukannya," kata Pak Acep dengan begitu tenangnya. Hari itu mereka bertiga banyak mendapat nasihat dan pengarahan yang baik dari Pak Acep. Bagaimana kita harus ikhlas, tidak membalas, dan bisa menghargai sesama manusia. Nasihat dan pengarahan yang begitu sangat berarti bagi mereka agar mereka tak dendam dan sakit hati atas kejadian yang dialami oleh Pak Jamal. "Pak, tadi saya dengar suami saya kan masih muntah-muntah lagi. Apa masih ada pakunya, Pak?" tanya istri Jamal dengan penuh perasaan cemas. "Itu paku yang terakhir. Sudah saya bersihkan semua, Bu. Makanya saya minta Pak Jamal tinggal dulu di sini. Biar benar-benar bersih, baru boleh pulang, Bu. Saya pengen Pak Jamal tuh pulang dari sini dalam keadaan sehat."
Mendengar itu, istri Jamal menganggukkan kepalanya. Terlihatlah wajahnya sudah sedikit tenang, tidak lagi cemas seperti pertama kali dia datang waktu ke rumah Pak Acep. Singkat cerita, setelah 4 hari berada di rumah Pak Acep, kondisi Jamal sudah membaik. Dia tak lagi merasakan sakit di perut dan kakinya. Kakinya sudah bisa melangkah berjalan normal walaupun harus sedikit perlahan-lahan. Setelah pulang dari rumah Pak Acep, tak terasa sudah 3 hari Jamal berada di rumahnya sendiri. Kondisinya sudah makin membaik dan rencananya besok dia mulai masuk kerja lagi. Malam sekitar jam 10, tiba-tiba terdengar suara teriakan dan tangisan perempuan. Beberapa tetangga pun mulai terlihat berdiri di depan pagar rumahnya masing-masing, mencari sumber suara tersebut. Tak beberapa lama, salah satu warga di gang itu memasuki rumah Riko, di mana terdengar tangisan dan jeritan yang mereka dengar. Tak terkecuali Pak Jamal dan istrinya juga sudah berada di depan pagar rumahnya. Sekitar 10 menit, warga yang tadi memasuki rumah Riko keluar dan menemui beberapa warga yang sudah berkumpul di jalanan. Pak Riko meninggal, kata warga itu. Warga yang berkumpul di jalan dekat rumah Pak Riko hanya terdiam. Bahkan ada beberapa orang yang langsung meninggalkan tempat itu dan kembali ke rumahnya. Seakan-akan mereka tidak peduli dengan apa yang terjadi pada keluarga Riko. Keesokan harinya, Riko pun dimakamkan. Hanya sedikit dan beberapa orang warga yang mau mengantarkan Riko ke tempat peristirahatan terakhirnya. Dan adanya informasi atau isu-isu yang didapat dari warga bahwa kematian Riko terjadi secara mendadak. Riko mati mendadak setelah muntah darah dan mengeluarkan paku berkarat dari mulutnya. Setelah kematian Riko, istri dan anak-anaknya pergi dari perumahan itu tanpa pamit dengan tetangga yang berada di sekitarnya, dan kepergiannya pun tidak diketahui kemana. Kisah yang terjadi pada keluarga Jamal memberikan kita pelajaran yang sangat berharga bahwa apa yang kita perbuat akan mendapat balasannya. Berbuatlah yang baik akan mendapat balasan yang baik. Janganlah berbuat kejahatan agar tidak mendapat kejahatan pula. Itulah kisah mengenai santet paku tetangga. Sampai di sini cerita gua, sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya. Salam dari Bang Pileng.